Pusing pahami sistem pemungutan PPH di Indonesia? Tenang, kita bedah jadi gampang. Ada dua sistem, self-assessment, di mana Anda hitung dan bayar sendiri, dan withholding, di mana pihak ketiga seperti perusahaan memotong pajak atas penghasilan Anda. Semuanya didasarkan pada 3 asas, subjektif, real, dan keadilan dengan tarif progresif. Maknanya, semakin tinggi penghasilan, semakin adil tarifnya. Pajak yang dipotong pihak ketiga disetor ke negara dan menjadi kredit bagi Anda yang bisa ditolak dari pajak terutang lainnya. Ingat batas waktunya ya. Dengan sistem ini pemungutan pajak jadi lebih efisien, transparan, dan pastinya akurat. Yuk, patuhi pajak dengan tepat. Pernah bingung apa itu PPN dan kenapa harus dibayar? Yuk, kita bedah satu persatu. Pemungutan PPN dilakukan oleh 3 pihak, pengusaha kena pajak atau PKP, importir, dan penerima jasa yang bukan PKP. PKP harus menghitung PPN terutang, menerbitkan faktur pajak sebagai bukti, dan menyetorkannya ke kas negara. Tarif PPN di Indonesia adalah 10% dari harga jual atau nilai impor barang dan jasa yang kena pajak. Tapi tenang, ada barang dan jasa yang tidak kena PPN, seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan sosial. Di PPN itu pajak atas nilai tambah yang dibayarkan bersama pembelianmu. Sering bingung soal pajak bumi dan bangunan atau PBB? Tenang, ini panduan lengkapnya. PBB diatur oleh UU nomor 12 tahun 1985 dan PP nomor 46 tahun 2012. Yuk, kita bedah satu persatu. Pemungutannya dilakukan oleh bupati atau wali kota. Di daerah tanpa peraturan lokal, berwenang Direktur Jenderal Pajak. Objek PBB adalah semua bumi dan bangunan yang Anda miliki, kuasai atau gunakan. Tarifnya bervariasi, 0,1% untuk NJOP di bawah 500 juta, 0,3% untuk 500 juta sampai 1 miliar, dan 0,5% di atasnya. Hitungnya gampang banget, cukup kalikan nilai jual objek pajak atau NJOP dengan tarif yang berlaku. Sering bingung soal pajak saat beli rumah atau tanah? Tenang, ini panduan lengkapnya. Ini namanya BPHTB. Pajak yang harus dibayar saat kamu mendapat hak atas tanah dan bangunan. Objeknya meliputi jual beli, tukar menukar, hingga warisan properti. Caranya hitung NPOP atau nilai perolehan objek pajak, lalu dikalikan tarif progresif hingga 5%. Pembayaran bisa di kantor pajak, bank, pos, atau bahkan online via e-payment. Mudah kan? Di urusan pajak properti nggak lagi bikin pusing. Ingat, pastikan cek aturan lokal ya. Pernah bingung, kenapa dokumen penting harus bermeterai? Ini semua tentang Bea Materai atau BM. BM adalah pajak pada dokumen resmi yang berisi perjanjian atau pengakuan dengan nilai ekonomi agar sah secara hukum. Kewajiban membayarnya ada pada pihak yang membuat dan menerima dokumen sebagai bentuk kepatuhan fiskal. Untungnya, tarifnya sederhana, cuman 10.000. Pembayaran bisa lewat DJT bank atau perusahaan tertentu. Jangan diabaikan, tak bayar BM berisiko denda hingga pidana. Jadi pastikan dokumenmu sudah bermeterai ya. Pajak daerah versus retribusi sama-sama dipungut, tapi beda banget artinya. Yuk, kita bedah satu persatu. Sesuai UU nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kewajiban tanpa imbalan langsung. Sementara retribusi adalah pungutan atas jasa fasilitas dari pemerintah. Contoh pajak daerah: pajak hotel saat menginap, pajak restoran saat makan, dan pajak hiburan buat hiburan. Nah, untuk retribusi, contohnya biaya parkir, retribusi kebersihan, atau biaya pembuatan sertifikat dan izin. Tarifnya ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kepentingan umum. Pembayarannya gampang banget, bisa melalui bank, kantor pos, atau dengan e-payment. Di pajak dan retribusi kita adalah sumber utama pembangunan daerah. Yuk, kita laksanakan dengan baik.